Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bizikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyirah sidang kuliah subuh jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Zat yang Ma'al Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hambanya abduhu berkewajiban untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu pada hakikatnya kembali kepada dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya Al-Khaliq tidak berhajat kepada makhluk. Justru makhluklah yang berhajat kepada Allah. Maka perbanyaklah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur yang senantiasa dasar karena Allah, untuk Allah, bagi Allah. Semoga kita dijadikan olehnya sebagai abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya mujibus sa'ilin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah atas baginda junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sanak famili, kaum kerabat, para sahabat, tabi dan tabi'in. Dan semoga kita dijadikan dan senantiasa kita menjadi umatnya yang tetap beristiqamah pada syariah dan sunnahnya. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatil uzma min nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru saja tadi di awal saya bacakan surat Al-An'am ya, 162 sampai dengan 163. Makna ayat tersebut di atas diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kul, katakanlah. Ola yakulu kul. Dalam tasrif ini yadullu alal amr. Kata perintah. Kul, katakanlah. Inna, sesungguhnya. Solati, solat. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Tuhan semesta alam.
La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi. Wa bizalika atas dasar itu. Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah termasuk orang yang pertama menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut ada kata awal. Awalul muslimin. Setiap rasul, setiap nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, mereka pilihan Allah atas izin dari Allah. Dia telah diberikan wahyu dan ilmu milladunka rahmah dari sisi Allah. Dengan pengetahuan ilmu yang diberikan oleh Allah di awal tadi, dialah yang pertama kali berserah diri, mengimani, yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan wa alul muslim. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, wabil khusus Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang pertama menerima wahyu dan menyatakan berserah diri kepada Allah, kemudian dia berkewajiban untuk menyampaikan. Itulah letak perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi menerima wahyu tapi dia tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya, sedang Rasul dia pilihan Allah, utusan Allah, hukumnya wajib untuk menyampaikan risalah yang telah dianugerahkan, diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ma'asyira sidang kuliah subuh rahimakumullah. Kul inna solati, sesungguhnya solat. Ini prinsip hidup seorang muslim. Dia berkewajiban untuk mendirikan sholat. Kalau dia muslim tidak sholat, sama saja yang diungkapkan dalam sebuah hadis, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan orang mukmin dan orang kafir, orang muslim dan orang kafir adalah sholat. Orang mukmin, orang muslim sudah pasti sholat, dan orang kafir pasti tidak sholat. Mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau ada orang muslim mukmin tidak sholat, berarti qad kafara, kafirlah, ingkarlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata perintah menunjukkan bahwa sholat ini adalah merupakan tiang agama. Dan kedua adalah merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan wujud komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya sholat ini. Maka dilanjutkan, saya tidak mengupas bab sholat, dilanjutkan wa nusuki, dan ibadah. Dalam khazanah Al-Quran disebutkan bila mana kata-kata nusuki, ibadah itu berarti ibadah yang diiringi dengan pengorbanan. Setiap ibadah yang diiringi dengan pengorbanan disebut dengan nusuk. Seperti apa? Haji, zakat, kurban, akikah. Jadi setiap ibadah yang disebut dengan nusuk itu sesuatu ibadah yang dibutuhkan pengorbanan harta dan benda. Kita mau pergi haji perlu harta benda. Kita mau menghakikatkan anak kita, kita juga butuh harta. Mau juga berkorban setiap tahun, itu juga membutuhkan harta. Tapi ada korelasinya ayat ini dengan ayat Al-Kautsar. Kaitannya dengan tentang sholat dan ibadah kurban. Coba kalau kita tengok sejenak surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli
Lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan nikmat yang banyak kepadamu. Fasalli, maka dirikanlah solat. Bukan i'malus sholat, tapi dirikanlah solat. Untuk siapa? Untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Dan korban itu dilakukan setelah menunaikan solat. Setelah menunaikan sholat, maka dilaksanakanlah pemotongan hewan kurban tersebut. Nah, korelasinya adalah sholat dan nusuk. Ibadah yang memerlukan pengorbanan. Kemudian selanjutnya, wa mahyaya, hidupku. Karena kita ini dari tidak ada menjadi ada, adanya kita karena adanya yang maha wujud. Dalam sifat 20 wujud. Lawannya adalah Adam, tidak ada. Adanya kita karena adanya yang wujud, yang maha wujud telah mewujudkan kita menjadi ada. Dan kita dihidupkan. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan karena sifatnya adalah al-hayy wa yumit. Dan juga dia mematikan. Maka wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kemudian la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Maka dengan itu kita diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah dan menyatakan wa ana minal muslim. Bapak-bapak jamaah kuliah subuh yang akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkas kandungan surah Al-An'am 162 163 ini mengandung pertama, ayat ini menjelaskan dengan tegas dan menunjukkan komitmen seorang muslim. Dalam hal apa? Dalam memurnikan tauhidnya. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus murni tauhidnya, jangan diisi atau dicampuri dengan hal-hal syirik. Syirik itu kata sifat orang yang melakukan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Nifak, itu perbuatan orang munafik. Orang munafik yang melakukan perbuatan nifak. Jadi orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut munafik. Jadi orang yang melakukan mengerjakan perbuatan syirik disebut dengan musyrik. Nah, dalam mengabdi kepada Allah harus murni tauhid kita. Dari segala sesuatu, baik itu hidup dan mati seorang yang beriman. Tidak ada lain, hanya untuk Allah semata. La ilaha illallah. Nah ini. Kemudian kedua, mengandung pemahaman dari ayat ini hanya mengabdi kepada Allah perlu dipertegas dan diperjelaskan kembali. Karena kondisi mengingat melemahnya orientasi amal ibadah seseorang yang cenderung kepada bentuk materi atau materialisme. Maka budaya KKN telah menyebar luas di seluruh pelosok negeri ini wabil khusus dan juga di negara-negara lain. Menghambakan diri kepada harta dan benda. Nah ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia menjadi hamba yang materialisme. Dengan anak cucunya, hedonisme. Terus apa lagi? Permisivisme. Hedonisme itu sesuatu paham yang hanya mengikuti kesenangan, kenikmatan yang tidak didasari oleh syariat Allah. Semaunya, sesukanya, yang penting saya happy, yang penting saya senang. Jadi mengikuti hawa nafsu.
Permisivisme. Nah, ini orang yang berbuat sewenang-wenang semaunya. Ibarat dia berkuasa, lah sekulo sing kuasa. Arab apa kowe? Sing kuring lu kuasa erek menerek naon? Aku yang kuasa di sini. Apa dia? Ini sewenang-wenang. Hal seperti inilah yang membahayakan. Iya. Serba membolehkan, potong kompas aji mumpung dalam kehidupannya. Sudah bertolak belakang dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jauh menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada penyimpangan dalam mengabdi kepada Allah. Maka bentuk pengabdian itu sudah tidak murni lagi. Ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Mohon maaf, mendatangi kuburan-kuburan keramat. Ya kan? Saya jujur aja Pak, dulu dipaksa oleh jamaah saya. Ayo Pak Ustadz bimbing begini-begini. Tapi sebelum berangkat saya tegaskan. Li zikril maut. Saya siap. Bahkan ini pernah terjadi di daerah seberang. Ya, di wilayah barat Jakarta. Banten lah. Karena ada sebagian jamaah ini berarti saya berserikat. Memberikan fasilitas baginya untuk datang ke tempat. Sedangkan dia sudah niatnya salah dalam niat. Maka sejak itu saya tidak mau lagi. Karena saya sobek Pak, wapak itu saya sobek. Dikasih wapak ini. Nah itu kan banyak orang tujuan minta kekayaan, ya kan, supaya sukses, supaya naik jabatan, bukan mendatangi Allah, justru mendatangi kuburan. Sedangkan kita berziarah itu li zikril maut, kan dilarang awalnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Kata sebelumnya ada larang, kemudian ada anjuran menunjukkan kebolehannya. Setelah iman tauhid kuat, maka dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam untuk mengingati. Ya Allah, enak banget menjadi orang soleh, selalu doa. Bahkan itu pernah terjadi, Pak. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Dilala pada saat itu. Karena dari kuncen ini, udah biar kami. Tidak Pak, saya bilang. Biar saya mimpin. Nggak tahu, tahadus bin nikmah saja. Ternyata jasad di dalam kubur itu menangis. Demi Allah. Menangis. Pada saat itu saya tidak berucap dan berkata-kata. Tersendat. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Kenapa saya didatangi? Kenapa saya diminta-minta? Sedangkan saya sedang mempertanggungjawabkan amal saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai meneteskan air mata dan saya ucapkan kepada jemaah saya. Yuk kita pulang. Karena banyak salah niat. Nah ini berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Bukan nggak boleh, Pak, boleh ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad la tu'azzibuhu bi azabil qabri wa mitnatihi wa min azabin. Sudah selesai, doakan Allahumma firlahu warhamhu Allahumma ja'al qabrahu. Assalamualaikum, sudah selesai. Dalam rangka untuk mengingat mati, bukan tujuannya untuk meminta sesuatu.
Bahkan ada juga yang percaya kepada jimat, kepada wapak, kepada benda keris, cincin, dan lain sebagainya. Sedangkan dia benda mati. Secara logika, nalar, akal sehat, orang yang menghambakan kepada batu, berarti derajatnya lebih rendah daripada batu. Orang yang menghambakan, mempertuhankan keris, bahkan keris lebih mulia dibandingkan orang yang menghambakan dirinya kepada keris. Ini banyak ayat-ayat Allah yang menadaskan hal itu. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai dalam prinsip hidup seorang muslim ini terpengaruh dengan hal-hal yang khurafat, dengan hal-hal yang perbuatan syirik. Sehingga kita dapat terhindar. Kenapa? Perbuatan syirik itu satu dosa yang besar. Bahkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Allah tidak akan memberikan ampun, maaf kepada orang yang telah mempersekutukannya, dan Allah memberikan maaf kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada dosa syirik. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, ya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa yang besar. Itu nilai akhlak, tarbiyah, wasiat dari Luqman kepada anak. Dalam surat Luqman. Bapak-bapak, ibu-ibu kan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu ada sebab-sebab terjadinya pelanggaran, penyimpangan, pengabdian kepada Allah. Pertama, adanya sifat riya, sikap riya. Sesuai dengan konsep surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un, orang yang melakukan riya. Riya artinya suatu perbuatan yang dilakukan untuk bukan menggapai ridho mardatillah libtiga'i mardatillah, tapi tujuannya untuk mencari popularitas. Jadi ibadah apapun yang dia lakukan hanya pengen sanjungan, pujian, atau dilakukan dengan pamrih, atau karena sesuatu dia merasa sungkan, merasa malu kalau dia tidak melakukan itu. Jadi tidak didasari karena Allah. Dan riya itu termasuk syirkul asghar. Syirik kecil. Jadi sia-sialah orang yang melakukan apapun, ya, yang diiringi dengan sikap riya. Maka hindari perbuatan riya. Selalulah beristighfar. Mohon maaf Pak. Termasuk yang ngomong. Ketika kita duduk ada pintasan itu, bisikan. Ya kan? Udah tahu lo, gak usah dengerin. Ya, Ustadz gitu doang. Pinteran gua. Hati-hati. Ini udah ujub, riak, sombong. Maka dibentengi dengan istighfar. Diawali dengan ta'awuz. Sehingga kita memiliki kerendahan hati, ketundukan awal, kepasrahan, ketundukan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab-sebab terjadinya penyakit, salah niat dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan ibadah, salah niatnya bukan karena Allah. Hati-hati, innamal a'malu binniyat. Kita berangkat dari rumah menuju sholat subuh. Jangan mengharapkan apapun.
Maka niatlah dengan ta'awud, dengan basmalah. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah. Berzikirlah ketika jalan. Dan ketika sampai di pintu masjid, berdoalah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma shalli ala sayyidina. Bila mana ada waktu, kita sholat tahiyatul masjid. Selalu mohon ampun kepada Allah agar terhindar. Jangan sampai kita salah dalam niat. Ini berbahaya. Kemudian selanjutnya tidak memasrahkan hidupnya hanya untuk Allah. Jadi hidupnya itu didasari dengan ikhtiar lahir saja. Semata hanya untuk dunia. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka ada sebagian dari manusia ini, ya Allah berikanlah kehidupan dunia ini yang baik, yang senang, menyenangkan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan baginya tidak ada bagian di akhirat. Enggak ada. Karena sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian manusia yang menyatakan ayat selanjutnya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dan ada sebagian lagi manusia berkata, ya Allah ya Rabb, berikanlah kehidupan dunia ini kehidupan yang baik, yang membahagiakan, dan juga kehidupan akhirat. Wa qina azaban, dan selamatkanlah kami dari siksa api. Tiga ini merupakan tujuan hidup seorang muslim, bahagia dunia, bahagia di akhirat, selamat dari siksa api neraka. Berarti jannatun naim, yang menyenangkan, membahagiakan bagi. Jadi maksud saya, mohon maaf, apapun aktif ibadah kita ini, kita sebagai pedagang, oh gue rajin sholat supaya dagangan gue laris. Nol besar di sisi Allah. Sholat hanya untuk receh masalah dunia, bukan karena Allah. Jadi orang yang kasih karena Allah saja. Iya. Jangan selain Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ada sebagian manusia itu mengorbankan dirinya. Semata-mata yang dia kejar, dia cari adalah keridhaan Allah. Ridwanullahi akbar. Karena keridhaan Allah lah yang maha besar. Maka kita mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Salat, ibadah, puasa, zakat, amal, lain sebagainya. Belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Karena ridwanullahi akbar, keridhaan Allah yang maha besar, rahmat dan kasih sayangnya, kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Maka niatkanlah ibadah itu karena Allah, bukan untuk ini, bukan untuk itu, untuk Allah saja. Karena Allah, untuk Allah, dengan Allah, selama-lamanya Allah, la ilaha illallah, always Allah. Selalu Allah. Ini ajaran guru saya. Sang mursyid mengajarkan seperti itu. Karena Allah saja. Maka konsep surat Al-Ikhlas itu. Kenapa disebut ikhlas? Ikhlas kita dalam bertuhan. Karena Allah telah menyatakan kul huwallahu. Tidak sekedar menyatakan dia ahad saja. Harus as-somad. Artinya tempat sandaran, andalan, idola, gantungan dalam hidup. Kalau dasarnya ahad, gantungannya as-somad, sudah pasti kita sampai kepada ahad. Bagaimana akan sampai kepada ahad kalau dasarnya bukan ahad? Dasarnya ahad, tapi gantungannya paranormal, dukun, kiai, ajengan, wirid-wirid, mantra-mantra, keris, kuburan,
Bukan Allah. Secara nalar sampaikan dia kepada hati. La, tidak. Jadi katakan dasar konsep hidup kita ini Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Dari Allah kita akan kembali kepada Allah. Maka konsep dasar tadi ahad, bergantung kepada ahad, bersandar kepada ahad, berjalan atas dasar ahad, perintah Allah, menjauhi larangannya, mentaatinya, mematuhinya, sami'na wa ata'na, mukhlisina lahud. Maka sampailah kita kepada ahad. Enggak ujung-ujung sampai kepada ahad. Enggak saya sih gantung kepada Allah. Tapi bersomat kepada Allah, tapi wantara ini, perantara itu. Tidak meyakini akan besaran kekuasaan, keagungan, kemuliaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, nah ini yang menyebabkan menjadi rintangan halangan itu karena besarnya pengaruh alat komunikasi atau teknologi informasi yang menyebabkan pendakalan akidah kita menjadi lemah, bahkan nilai jihad menjadi luntur, bahkan kabur. Bahkan arah hidup, tujuan hidup dan mati kita sudah tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sangat membahayakan. Karena manusia sudah takut mati. Sedangkan kematian itu merupakan kepastian yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, ditolak oleh siapapun. Jangan al-wahd, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Iya. Jadi cinta dunia tapi takut mati. Dia tidak tahu bahwa ajaran Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Al-Imran 185, Al-Anbiya ayat keberapa itu saya lupa. Dalam surat Al-Anbiya itu ada juga 35. Kemudian dalam surah Al-Ankabut 57 itu jelas kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Ankabut. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Sudah pasti